Yang pertama, ada rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar adalah rumah adat khas Riau yang berupa balai Selaso Jatuh. Balai atau rumah adat ini digunakan sebagai tempat berkegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan, tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar dikenal juga sebagai sebutan Balai Penobatan, Balai Rungsari, Balai Karapatan, dan sebagainya. Dulu, bangunan ini sangat ramai karena kerap digunakan oleh warga untuk melaksanakan acara-acara adat lokal seperti musyawarah, penobatan kepala daerah, untuk rapat perihal desa, dan bahkan untuk melaksanakan upacara adat. Akan tetapi, sekarang semua itu telah digantikan oleh masjid. Yang kedua ada Gapura Candi Bentar. Rumah adat Bali memiliki desain yang unik karena mengedepankan unsur-unsur tradisional di dalamnya. Pada umumnya, rumah adat Bali yang kita tahu memiliki gapura candi bentar pada bagian depan. Gapura ini berada area halaman rumah yang diikuti dengan pura dan anak tangga serta pagar besi yang terhubung dengan gapura. Secara filosofis, hal ini berarti kedinamisan dan keselaraan hidup dalam sebuah hubungan yang harmonis. Pembangunan rumah adat tradisional Bali juga mengikuti aturan khusus seperti letak bangunan, dimensi pekarangan, arah, desain, struktur bangunan, dan konstruksi. Sehingga arsitek yang membangun rumah adat Bali juga tidak sembarangan karena harus berkonsultasi khusus dengan udagi atau seniman yang membangun struktur rumah adat. Ketiga, ada rumah adat Baileo. Baileo adalah rumah adat Maluku dan Maluku Utara Indonesia. Baileo merupakan presentasi kebudayaan Maluku dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Baileo adalah identitas setiap negeri di Maluku selain masjid atau gereja. Baileo berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci, tempat upacara adat, sekaligus sebagai balai warga. Ciri utama Baileo adalah ukurannya besar dan memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Yang keempat ada rumah adat Imah Julang Ngapak. Rumah adat Jawa Barat dalam bahasa Indonesia, Imah Julang Ngapak mempunyai makna sebagai burung yang lagi mengepakkan sayapnya. Rumah adat Jawa Barat yang satu ini, desain atapnya tampak agak melebar di sekitar sisinya. Selain itu, atap rumah ini memiliki kemiripan layaknya seekor burung yang lagi mengepakkan sayapnya. Sebagai pelengkap, biasanya ada cagar gunting atau capit kurang pada bagian bumbungannya. Atap rumah Julang Ngapak ini terbuat dari ijuk, bahan lumbiah atau alang-alang yang diikat jadi satu dengan kerangka atap bambu. Meskipun berbahan dasar rumbai atau ijuk, atap ini kelihatan sangat bagus dan tidak bocor. Yang kelima ada rumah adat Betang. Rumah Betang adalah sebuah peninggalan sejarah masa lalu dan masih terus dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat Dayak hingga kini. Sebuah peninggalan sejarah masa lalu yang menceritakan sejarah tersirat kehidupan suku Dayak yang keras dan panjang di masa lampau dalam hidup berdampingan dengan alam. Rumah Betang yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu tersebut menggambarkan suku Dayak bukanlah suku yang terbelakang secara kebudayaan. Rumah Betang tidak akan berdiri jika suku Dayak tidak mampu menyimpulkan apa yang diajarkan alam kepada mereka tentang bagaimana selamat dari bahaya yang mengancam di alam seperti binatang buas dan lainnya. Hal dari cita, rasa, dan karsa diolah menjadi sebuah pengetahuan yang rasional tentang hidup berdampingan dengan alam.
secara bersama dan kolektif. Pada bagian B, kita akan membahas tentang pakaian adat. Pertama, ada ule balang dari Nanggaro Aceh Darussalam. Dahulu, sepasang pakaian adat ulang balang hanya digunakan oleh keluarga raja. Pria menggunakan pakaian bernama peukayan rintobaro, yakni atasan lengan panjang meukasah berbahan sutra, serta bawahan berwarna hitam sileulew yang ditenun. Keduanya memiliki aksen khas atau hiasan sulaman benang emas dengan pola yang indah. Tidak lupa penutup kepala, meukeutop, dan hiasan senjata khas Lencong. Sedangkan wanita menggunakan baju kuning dan celana cekal musang yang bentuknya teradaptasi dari kebudayaan Melayu, Cina, dan Arab. Yang kedua ada ulos dari Sumatera Utara. Kain ulos merupakan bahan sutra yang ditenun dengan alat tradisional. Ulos dipakai bersama sebagai selempang baju pria yang terdiri dari jas dan sarung kain ulos, maupun sebagai selempang di kebaya berwarna cerah untuk wanita. Jahitan benang ulos juga bisa ditambahkan pada aksen baju adat untuk suku Mandailing di Sumatera Utara, ditambahkan dengan penutup kepala pria dan siger untuk wanita. Yang ketiga ada Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Suku Minangkabau di Sumatera Barat menggunakan pakaian adat yang sangat tertutup bagi pria maupun wanita. Bundo Kanduang terdiri dari celana kolor panjang dan atasan baju gunting Cina atau teluk belanga, serta penutup kepala atau peci untuk pria. Sedangkan wanita menggunakan kain sarung dan kebaya panjang dan penutup kepala berupa kain yang dililitkan ke kepala. Yang keempat ada Melayu dari Riau. Pakaian adat Melayu untuk pria terdiri dari baju kurung cekang musang yang terbuat dari kain berkualitas seperti satin dan sutra. Kemudian ada sarung serta kopiah juga. Kemudian wanita menggunakan kebaya kabo. Dan yang kelima ada Belanga dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepri memiliki pakaian adat berupa teluk belanga untuk pria dan kebaya kabok untuk wanita. Kebudayaan antara daerah Kepri, Riau, dan Sumbar yang memang berdekatan membuat pakaian adat yang dipakai pun hampir sama. Yang C adalah alat musik tradisional. Yang pertama ada alat musik tradisional gong. Kamu tentu sudah tidak asing dengan alat musik tradisional gong. Gong merupakan salah satu alat musik tradisional Jawa Tengah. Gong termaksud ke dalam alat musik idofom yang maksud menghasilkan suara dari getaran keseluruhan alat musik itu sendiri. Yang kedua adalah rebab. Alat musik tradisional yang berbentuk seperti busur panah ini bernama rebab. Rebab merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Kamu bisa memainkan alat musik rebab dengan digesek seperti biola. Yang ketiga adalah kecapi. Kecapi termaksud sebagai alat musik kordofon. Kordofon merupakan alat musik yang mengeluarkan suara dari sebuah senar atau dawai. Kecapi sendiri merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Sunda, yang dimainkan sebagai alat musik utama dalam tembang Sunda atau maos Cianjuran dan kacapi suling. Cara memainkan alat musik kecapi adalah dengan dipetik bagian senarnya. Yang keempat adalah kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional dari Minahasa, Sulawesi Utara, yang berbentuk segi empat trapesium dengan bilah kayu berukuran berbeda. Setiap bilah